Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Alfiani dengan NPM 20210011073 semester 6 kelas non-reguler. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu perasa dan aroma dalam bahan pangan. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah Kimia Bahan Pangan yaitu Ibu Sri Wijayanti SSI. Baik, selanjutnya kita mengenal apa itu aroma. Aroma adalah karakteristik bau yang timbul dari senyawa kimia yang terdapat dalam makanan. Aroma ini bisa berupa harum tajam, segar, manis, atau bau lainnya yang memberikan identitas unik pada makanan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aroma itu sendiri. Yang pertama, komposisi kimia. Maksud dari komposisi kimia yaitu senyawa-senyawa kimia dalam bahan makanan memberikan kontribusi utama terhadap aroma. Yang kedua, itu ada proses pengolahan, di mana di dalam proses pengolahan itu ada proses seperti pemasakan, pemanggangan, atau fermentasi yang dapat menghasilkan senyawa-senyawa baru yang membentuk aroma berkarakteristik. Yang ketiga, itu ada suhu. Suhu itu dapat mempengaruhi aroma karena suhu dalam pengolahan dan penyajian makanan dapat mempengaruhi intensitas dan kualitas aroma. Dan yang terakhir itu ada waktu penyimpanan. Lama penyimpanan juga dapat mempengaruhi aroma karena proses oksidasi dan degradasi senyawa-senyawa aromatik. Oke, selanjutnya itu ada dari komponen-komponen aroma. Yang pertama, itu ada peran senyawa-senyawa kimia utama yang membentuk aroma. Yang pertama, itu ada senyawa-senyawa terpenoid. Senyawa terpenoid adalah kelompok besar senyawa organik yang ditemukan dalam tumbuhan dan memberikan aroma khas pada banyak makanan. Contohnya, limonen dalam jeruk. Yang kedua, itu ada alkohol. Alkohol seperti etanol dan metanol berkontribusi pada aroma yang khas dari minuman seperti anggur dan minuman beralkohol lainnya. Yang ketiga, itu ada aldehid. Contoh dari aldehid adalah cinamaldehid dalam kayu manis yang memberikan aroma hangat dan manis. Terus yang keempat itu ada katones. Contoh dari katones yaitu asetonin, di mana memberikan aroma mentega atau buah-buahan pada makanan maupun minuman. Yang kelima ada ester. Ester dapat memberikan buah yang khas dan seringkali ditemukan dalam buah-buahan segar dan produk olahan. Mereka memberikan kontribusi pada aroma manis, segar, dan kadang-kadang beraroma bunga. Selanjutnya, ada proses pembentukan kimia. Yang pertama, itu ada reaksi kimia yang terlibat dalam pembentukan aroma. Dalam reaksi kimia itu terdapat 3. Yang pertama, ada reaksi Maillard. Reaksi antara gula dan asam amino yang terjadi saat makanan dipanaskan. Ini menghasilkan senyawa-senyawa kompleks yang memberikan aroma panggang, karamel, contohnya seperti roti panggang, daging panggang, serta kopi. Yang kedua, ada reaksi Streicher. Reaksi antara asam amino dengan gula terutama dalam kondisi panas dan basah, menghasilkan senyawa volatil seperti aldehid dan keton yang memberikan aroma khas pada makanan yang dipanggang atau dimasak. Dan yang terakhir itu ada reaksi fermentasi.
Proses fermentasi oleh mikroorganisme seperti ragi dan bakteri dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang memberikan aroma dan khas pada makanan seperti keju, anggur, dan yogurt. Selanjutnya, ada pengaruh proses pengolahan pada pembentukan aroma. Yang pertama itu ada pemanasan. Pemanasan makanan dapat memicu reaksi kimia seperti Maillard dan Stricker yang menghasilkan senyawa-senyawa aromatik baru. Kedua itu panggangan. Proses panggangan makanan baik dalam oven atau panggangan seringkali menghasilkan aroma panggang yang khas karena reaksi Maillard dan pengembangan aroma dari lemak yang teroksidasi. Dan yang ketiga itu ada proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme dalam makanan dapat menghasilkan senyawa-senyawa kompleks yang memberikan aroma dan rasa unik. Selanjutnya, di sini ada perasa. Definisi dari perasa adalah perasa dalam makanan, yaitu perasa yang merujuk pada bahan tambahan yang ditambahkan ke makanan untuk meningkatkan rasa atau memberikan rasa tertentu. Perasa dapat berasal dari sumber alami maupun sintetis. Terus, peran perasa dalam meningkatkan rasa makanan itu ada 3. Yang pertama, sebagai memperkuat rasa alami. Perasa dapat meningkatkan rasa alami makanan seperti manis, asam, pahit, membuatnya lebih menonjol dan konsisten. Yang kedua, memberikan rasa tambahan. Perasa dapat memberikan rasa tambahan seperti rasa buah-buahan, rempah-rempah, atau bahkan makanan lainnya yang mungkin tidak cukup terwakili dalam makanan. Dan yang ketiga itu menyesuaikan rasa. Perasa dapat digunakan untuk menyesuaikan rasa makanan agar sesuai dengan preferensi konsumen atau untuk menciptakan profil rasa yang unik. Selanjutnya ada jenis-jenis perasa. Jenis-jenis perasa itu ada 2, alami maupun buatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perasa alami? Perasa alami diperoleh dari sumber alami seperti buah-buahan, rempah-rempah, atau bahan makanan lainnya. Mereka seringkali diambil dari ekstraksi bahan alami dan dapat memberikan rasa yang otentik dan kompleks. Contohnya, perasa buah-buahan dan perasa rempah-rempah. Perasa buah-buahan contohnya seperti jeruk, stroberi, anggur, mangga, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari perasa rempah-rempah itu seperti kayu manis dan cengkeh yang digunakan untuk memberikan aroma dan rasa rempah pada berbagai produk. Selanjutnya ada perasa buatan. Ya, perasa buatan diproduksi secara sintetis dalam laboratorium dan seringkali berusaha meniru rasa alami. Mereka dapat memberikan rasa yang konsisten dan murah, tetapi tidak selalu memberikan rasa yang sama dengan perasa alami. Contohnya seperti vanilin, asam sitrat, dan MSG atau monosodium glutamat yang sering digunakan dalam industri makanan untuk memberikan rasa tambahan. Selanjutnya ada tujuan penggunaan perasa. Yang pertama, meningkatkan rasa, di mana penggunaan perasa adalah untuk meningkatkan rasa makanan, baik dengan memperkuat rasa alami atau memberikan rasa tambahan. Yang kedua, membedakan produk. Perasa yang khas dapat menjadi ciri khas produk, membantu membedakan dari produk sejenis di pasar. Yang ketiga, memberikan konsistensi. Penggunaan perasa dapat memberikan konsistensi pada produk, memastikan bahwa setiap produk memiliki rasa yang sama setiap kali dikonsumsi. Dan yang terakhir, itu ada pentingnya
penggunaan aroma dan perasa dalam makanan. Yang pertama, meningkatkan selera makan. Aroma yang enak dan perasa yang tepat dapat merangsang nafsu makan dan meningkatkan kesenangan dalam menyantap makanan. Yang kedua, ada identitas produk. Aroma dan perasa yang khas dapat menjadi ciri khas produk, membedakan mereka dari pesaing dan membentuk citra mereka. Yang ketiga, memperkaya rasa. Dapat membantu memperkaya dan memperkuat rasa makanan yang ada atau bahkan memberikan dimensi rasa baru. Yang keempat, ada perasa sebagai pengaruh emosional. Maksudnya, aroma dan perasa tertentu dapat memicu kenangan atau emosi tertentu yang terkait dengan pengalaman masa lalu, meningkatkan hubungan emosional konsumen dengan makanan. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.